Oke, dulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat dulur-dulurku semua yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung di channelnya Wima Project. Dan untuk teman-temanku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan langsung saja untuk kali ini, setelah kemarin kita membahas sebuah transistor ya, atau jenis-jenis transistor, yang kemarin kita juga membuat sebuah rangkaian dari transistor dengan tipe BJT ya, yang seperti BC547, BC557, A1015, dan TIP 41, BD139 itu ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas untuk yang jenis FET ya, yaitu MOSFET ya. Jadi di sini kita memberikan contoh sebuah MOSFET yang sangat familiar dan banyak sekali digunakan di proyek-proyek elektronik ya. Tentunya karena efisiensinya yang sangat bagus ya. Dan di sini nanti kita akan memberikan contoh untuk fungsi dari MOSFET secara sederhana ya. Jadi sedikit ulasan ya untuk transistor jenis FET ini. Buat teman-temanku yang belum paham ya, di sini kita akan memberikan sedikit ulasan. Jadi kalian simak ya videonya, karena di dalam video ini ada sedikit ulasan ya. Karena kita juga akan memberikan informasi tentunya di semua dunia elektronik ya, khususnya buat teman-teman yang baru mau belajar ataupun baru belajar ya. Jadi ini tak jelasin dulu. Untuk MOSFET ini adalah jenis transistor juga ya. Ini yang berfungsi sebagai penguat ataupun saklar, biasanya dipakai di sirkuit elektronik ya. Sedangkan untuk ini yang RFZ44N ini, dia itu memiliki 3 terminal ya. Kalian lihat gambar di samping ya, seperti ini. Jadi dia memiliki 3 terminal. Dan transistor ini bekerja dengan menyesuaikan lebar saluran material semikonduktor ya. Jadi di antara 2 area yang didoping ya, seperti gambar di samping, seperti itu. Jadi tegangan yang diterapkan ke terminal ketiga itu adalah yang mengatur dari lebar saluran ya. Jadi untuk mengatur keluaran. Dan ini nanti akan kita praktekkan untuk yang secara sederhana dulu untuk pemakaian dari MOSFET ini ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah regulator ya, kalau bisa dikatakan pengatur tegangan, ataupun kalau dipakai di lampu-lampu LED itu biasanya untuk dimmer juga bisa ya. Jadi untuk meredupkan dari kecerahan lampu juga bisa. Tapi ini nanti kita akan membuat ini untuk mengatur tegangan ya. Jadi nanti kita masukkan inputnya 12 volt, lalu kita atur menggunakan ini MOSFET ini ya. Kalau untuk posisi kakinya 1, 2, 3 itu kalau di MOSFET ya, nomor 1 gate, nomor 2 drain, nomor 3 source. Kalau di transistor itu bermacam-macam ya. Ada yang BCE, EBC, ataupun ECB ya. Tapi kalau di MOSFET itu GDS ya disingkat. Jadi gate, drain, source ya. Jadi seperti itu. Dan untuk tegangan ini sendiri ya, dari MOSFET ini sendiri, ini biasanya kalau digunakan untuk satu daya itu secara efisiensi itu dapat mengalihkan tegangan dan arus yang sangat tinggi ya. Jadi untuk MOSFET ini, yang tipe ini ya, itu dapat menangani arus hingga untuk ampernya itu sekitar 49 ampere ya. Dan untuk batas voltnya 55 volt. Jadi dia bisa untuk regulator ataupun menurunkan tegangan di rentang batas maksimalnya 55 volt ya. Jadi semisal kalian mau masukkan tegangan ini semisal 25 volt,
kalian atur ke 12 volt, ke 13, ke 9 itu bisa ya. Dan nanti kita akan contohkan yang 12 volt kita atur dengan potensio ya. Oke, jadi sedikit ulasan ya buat teman-teman yang belum ngerti. Jadi apabila ingin tahu lebih jelasnya, kalian bisa lihat datasheet di Google ya tentunya. Oke, dan langsung saja untuk rangkaian kali ini kita sediakan seperti biasa ya. Kalau kemarin kita siapkan sebuah transistor tipe BJT ya, kali ini kita sediakan FET. Dan untuk FET-nya sangat sederhana ya. Di sini kita pakai dulu yang IRFZ 44N. Oke. Pertama ini kalian sediakan, ini satu buah ya. Lalu kemudian ini untuk komponennya simpel banget ya. Karena kita akan menggunakan fungsi ini sebagai regulator ya. Jadi seperti ini satu buah. Kemudian kalian siapkan ini ya. Satu buah potensio 10K ya. Kalau ada kalian bisa sediakan untuk variabel resistor yang bisa disetel ya. Tuh, lalu kemudian siapkan juga ini. Minimal kalian siapkan pendingin ya, walau kecil. Karena kita akan menggunakan di regulator tegangan. Jadi untuk antisipasi bila nanti kita memakai beban yang lebih, biasanya untuk ini dia akan sedikit panas ya. Tapi kalau untuk beban kecil sebenarnya tidak masalah, cuma biar lebih keren tampilannya ya, dan lebih efisiensinya untuk berjaga-jaga kita kasih heatsink. Oke dulur, langsung saja. Ini seperti biasa tak rangkai dulu ya. Ini nggak lama soalnya komponennya juga tidak banyak. Dan seperti biasa kalian sediakan untuk power supply 12 volt ya. Dan juga kalau punya itu indikator digital untuk tegangan ya, pengukur tegangan, atau kalau tidak ada kalian pakai yang avometer atau multimeter digital. Oke, tak skip dulu teman-teman, tak rangkai dulu sebentar saja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, untuk rangkaiannya itu sangat-sangat sederhana, sangat simpel dan sangat mudah dipahami, karena di sini kita mau memberi contoh penerapan dari MOSFET yang tipe IRFZ 44N ya. Jadi kita belajar dari yang sederhana dulu biar mudah dipahami ya, karena ini hanya untuk contoh. Seperti ini posisinya, jadi seperti biasa kalian pahami ya untuk kaki-kakinya, karena kita tidak menyediakan skema ya. Jadi seperti ini untuk MOSFET ini sangat familiar ya, dan banyak sekali digunakan di proyek-proyek elektronik, misal catu daya ataupun untuk mengontrol sebuah motor itu ya, biasanya untuk di kipas angin, atau biasanya banyak dipakai untuk menyetel regulator di sebuah tangki semprot ya biasanya, seperti itu. Jadi dia mengatur 12 volt ke tegangan di bawahnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai dia bisa mengecilkan laju dari motor yang ada di dalam tangki semprot ya. Jadi seperti ini, kalian pahami dulu, tak pegangin. Jadi selain kita membuat rangkaian di sini, kita juga memberikan sedikit ulasan ya, biar teman-teman itu yang baru belajar itu paham, dan untuk rangkaiannya mudah dimengerti ya. Jadi seperti ini. Dan jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya, karena apabila terbalik untuk potensio ini bisa terbakar ya. Jadi nanti untuk potensionya ini mengeluarkan asap. Kalau ininya kalau dipakai di sekitar 12 volt aman, tapi kalau terbalik potensionya yang terbakar ya. Jadi seperti ini tak jelasin. Untuk inputnya nanti yang 12 volt kita masukkan di sini ya. Ini untuk tegangan positif dari 12 volt power supply. Nih.
Lalu tegangan negatifnya di sini ya, input negatif. Untuk keluarnya ini negatif, jadi 1 di sini, positifnya di sini ya. Lalu nanti kita atur dengan potensio ini. Jadi kalian pahami dulu seperti ini rangkaiannya, simple, mudah sekali dirangkai, tapi jangan sampai terbalik untuk kaki-kakinya ya. Nanti kalau terbalik biasanya langsung terbakar ini ya, dia mengeluarkan asap ya, walaupun di 12 volt. Kita contohkan di tegangan yang kecil dulu ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Seperti biasa di sini tak sediakan multimeter digital. Jadi nanti fungsinya untuk mengetahui kerja dari regulator ya. Jadi kita menurunkan tegangan di berapapun bisa terlihat di sini. Seperti biasa tak sediakan ini multimeter ya. Seperti ini. Lalu kita nyalakan di skala DC ya. Nah, ini di skala DC volt. Bentar, tak kalibrasi dulu. Nah, udah 00 ya. Itu di skala milivolt ya. Kalau digital skalanya milivolt. Itu skala terendah ya. Jadi otomatis nanti kalau digital. Oke, seperti biasa tak jepitin dulu ini untuk probe-nya. Yang probe merah kita jepitkan di sini ya. Probe merah kita jepitkan di output dari ini positifnya. Lalu untuk negatifnya kita gabung di sini ini ya. Ini kita masukkan tegangan dulu. Kita masukkan yang negatif dulu. Jadi seperti ini biar kelihatan ya untuk di layar. Kita masukkan yang negatif dulu ya. Seperti ini. Kita masukkan negatif. Nah, kemudian yang positif kita masukkan. Ini 12 volt DC ya. Dari power supply ataupun aki, biasanya kalau di pompa air itu aki ya. Di tangki semprot biasanya. Nah, seperti ini. Jadi tegangannya udah masuk ya. Lalu kita coba, oh ya lupa, ini heatsinknya belum tak pasang ya dulu. Ini dipasang dulu heatsinknya sebentar. Pasang dulu heatsinknya, kita lepas ya, tadi kelupaan. Nah, lalu kita masukkan ini ya, maaf tersenggol-senggol. Ini kita masukkan yang positif dari power supply ya. Ini kita masukkan. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal nanti menyetelnya di sini ya, di variabel ini. Nah, jadi seperti ini ya dulur. Setelah kita masukkan di 12 volt dari power supply, di sini kita menggunakan AC matic 12 volt ya. Untuk arusnya sekitar 3 ampere ya. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat di indikator ya. Dia 11,75 volt ya, mendekati dari 12 volt. Oke, lalu kita mau memutar dari potensio untuk menurunkan tegangan ya. Jadi fungsinya dari MOSFET kita contohkan yang sederhana seperti ini ya. Jadi dia bisa menurunkan dari 12 volt ke yang kita inginkan ya, seperti ini. Nah, kita turunkan pelan-pelan, bisa sampai 1,5 volt ya, ataupun 0 volt juga bisa. Jadi seperti ini. Jadi fungsinya untuk kaki tengah dia mengatur tegangan masuk, dan yang kaki dari gate itu mengatur tegangan keluar ya. Jadi seperti ini. Nah, 3 volt, 2, 1 ya. Ini 1,5. Nah, ini ya. 2,166. Dan naikkan lagi. Ini ya. Ya,
fungsinya sebagai pengatur tegangan. Kita putar lagi, kita tambah ya, di 9 volt pun bisa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk contoh dasar dari MOSFET sendiri seperti ini. Dan apabila kalian mau menerapkan sebagai step down ya, kalian harus gunakan komponen pendukung ya. Jadi kalau kalian gunakan langsung seperti ini, biasanya kalau kita tambahkan beban, misal kita tambahkan beban LED 1 ya, di tegangan 3,7 volt, dia akan turun di sekitar 1, ataupun 2 ya. Jadi untuk menyetabilkan itu harus ada komponen pendukung yang seperti digunakan di regulator-regulator lain ya. Jadi contoh dasarnya seperti ini. Kalau dia sendiri untuk MOSFET-nya bisa menurunkan tegangan, tapi apabila ini ditambah beban untuk keluaran, dia akan turun ya. Misal 3 volt, dia akan turun 1,5. Untuk beban tetap nyala, tapi untuk volt dia atau tegangan dia turun ya. Jadi seperti itu ya dulur untuk penjelasan ataupun sedikit ulasan tentang MOSFET ataupun cara kerja MOSFET ya. Dan oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Dan apabila ada salah kata dalam penyampaian, buat teman-teman yang baru belajar, mohon sekiranya dipahami dulu ya untuk jenis-jenis komponen maupun cara kerja komponen. Oke. Dan buat para master yang ataupun tuser ya, dimanapun panjenengan berada, salam hormat dan juga salam santun dari saya ya. Dan apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon diberikan masukan. Oke, dan cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.